Video kali ini adalah tentang Khalifah dinasti Umayyah yang telah berdiri tahun 661 hingga hancur tahun 750. Selama ini, dinasti Umayyah telah berganti pemimpin sebanyak 14 kali, sejak didirikan hingga hancur. Pertama, pemimpinnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah pertama. Muawiyah merupakan putra dari Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh besar suku Quraisy di eranya Nabi Muhammad. Muawiyah berhasil menjadi Khalifah pertama dinasti Umayyah sekaligus pendiri setelah berhasil mengalahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putranya Hasan bin Ali dalam perang sengit berebut kekuasaan setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi Khalifah dinasti Umayyah selama 19 tahun. Di masa itu, Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil menjadikan kota Damaskus sebagai ibu kota dinasti Umayyah yang besar dengan aneka departemen dan lembaga pemerintahan yang sangat profesional. Namun setelah Muawiyah bin Abu Sufyan wafat dan status khalifah diserahkan kepada putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah atau Yazid pertama. Justru Yazid tak seperti ayahnya. Yazid suka barang haram, suka minum minuman keras, suka main wanita, dan hal perilakunya sangat buruk. Hasilnya Yazid bin Muawiyah hanya memimpin selama 3 tahun. Yazid bin Muawiyah atau Yazid pertama juga orang yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Husain bin Ali dalam peristiwa Karbala, karena Yazid bin Muawiyah sangat membenci Sayyidina Ali dan keturunannya. Hasilnya Husain bin Ali dijebak Yazid bin Muawiyah dan harus dibunuh dengan cara dipenggal. Peristiwa itu dikenal dengan fitnah kedua umat Islam terbesar. Yazid bin Muawiyah akhirnya harus menyerahkan status khalifahnya setelah terbunuh kepada putranya bernama Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah kedua. Namun Muawiyah bin Yazid hanya memimpin selama 1 tahun karena saat itu ia harus terserang penyakit parah yang pada akhirnya karena penyakitnya ia harus meninggal di usia muda dan tak mempunyai keturunan. Hasilnya Khalifah dinasti Umayyah dari garis keturunan Abu Sufyan akhirnya harus diserahkan kepada Marwan bin Hakam atau Marwan pertama. Marwan bin Hakam sendiri adalah sepupu dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Ayahnya bernama Hakam, kakeknya bernama Abdi Ash adalah saudara dari Harb, kakek dari Muawiyah. Marwan bin Hakam setelah memimpin selama 2 tahun harus berhadapan dengan seorang pemberontak Bani Umayyah yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah cucu dari Abu Bakar, dari anak yang bernama Asma bin Abu Bakar. Abdullah bin Zubair ingin membalas dendam atas terbunuhnya Husain bin Ali atas Yazid dari yang dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Akhirnya Marwan bin Hakam harus menyerahkan status khalifahnya pada putranya yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini dibantu seorang kesatria tangguh yang bernama Hajjaj bin Yusuf, yang pada akhirnya bersama Hajjaj bin Yusuf, Abdul Malik bin Marwan akhirnya berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah selama 20 tahun, menjadikannya sebagai khalifah terlama dinasti Umayyah. Abdul Malik bin Marwan juga mendapat gelar yang bernama Al-Muluk karena semua putranya pada akhirnya menjadi khalifah dinasti Umayyah di era selanjutnya. Abdul Malik bin Marwan berhasil membawa dinasti Umayyah menjadi dinasti yang besar dengan basis pembangunan yang sangat banyak. Alhasil di masanya berbagai bangunan-bangunan dan berbagai lembaga-lembaga gedung-gedung sangat mewah, sangat megah. Ketika ia wafat dan digantikan oleh Walid bin Abdul Malik atau Walid pertama, putra pertamanya, yang dimana Walid hanya memimpin selama 19 tahun, berhasil melanjutkan tradisi Abdul Malik bin Marwan ayahnya. Walid bin Abdul Malik sangat suka hal-hal kesenian. Hasilnya dinasti Umayyah di masanya disulap sebagai dinasti yang sangat bagus, sangat ahli dalam hal arsitektur. Saat itu, berbagai wilayah Bani Umayyah memiliki bangunan yang sangat indah dengan aneka kaligrafi dan hiasan-hiasan tulisan Arab. Namun setelah ia wafat digantikan oleh Sulaiman bin Abdul Malik yang hanya memimpin selama 3 tahun. Sulaiman gagal melanjutkan tradisi Walid yang akhirnya Sulaiman status khalifahnya harus diserahkan kepada Umar bin Abdul Aziz, sepupunya. Umar bin Abdul Aziz adalah putra dari Laila, seorang menantu dari Abdul Aziz bin Marwan alias anaknya Marwan bin Hakam. Laila sendiri adalah anak dari Hashim. Hashim adalah putra dari Sayyidina Umar. Hasilnya Umar bin Abdul Aziz adalah cicit dari Sayyidina Umar bin Khattab. Meskipun hanya memimpin selama 2 tahun, namun Umar bin Abdul Aziz berhasil membawa dinasti Umayyah menjadi dinasti yang damai. Semua musuh dinasti Umayyah yang semula membenci, akhirnya di masa Umar bin Abdul Aziz memutuskan untuk damai karena Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang baik, yang bijaksana, yang sangat dermawan atas posisinya.
Akhirnya musuh-musuh dinasti Umayyah pun salut dengan Umar bin Abdul Aziz. Meskipun pada akhirnya Umar bin Abdul Aziz harus terbunuh dari seorang budaknya sendiri, karena budaknya diutus oleh seseorang yang membenci Umar bin Abdul Aziz. Setelah Umar wafat, akhirnya status khalifahnya diserahkan kepada Yazid bin Abdul Malik, sepupunya. Yazid bin Abdul Malik hanya memimpin selama 4 tahun karena ia harus berhadapan dengan musuh kaum Khawarij yang semula damai di eranya Umar bin Abdul Aziz. Pada akhirnya harus kembali memusuhi dinasti Umayyah setelah Umar bin Abdul Aziz wafat. Akhirnya status khalifah Yazid bin Abdul Malik diserahkan kepada saudaranya bernama Hisham bin Abdul Malik. Di tangan Hisham ini semua pemberontak yang datang dari kaum Khawarij dapat ditumpas oleh Hisham bin Abdul Malik. Dengan Hisham ini, Bani Umayyah memiliki kemajuan yang pesat dalam hal militer, karena Hisham bin Abdul Malik adalah seseorang yang tegas, seorang yang pemberani, yang pada akhirnya Hisham bin Abdul Malik dapat memperluas wilayah kekuasaan dinasti Umayyah. Namun pada tahun ke-19 ia pun wafat dan akhirnya status khalifah dilanjutkan oleh Walid bin Yazid atau Walid kedua. Walid bin Yazid ini adalah putra dari Yazid bin Abdul Malik, khalifah ke-9. Walid bin Yazid atau Walid kedua ini di masanya ia harus perang melawan sepupunya sendiri yang bernama Yazid bin Walid atau Yazid ketiga dalam perang saudara. Karenanya ia pun wafat dalam peperangan yang akhirnya harus diserahkan status khalifahnya kepada Yazid bin Walid atau Yazid ketiga adalah putra dari Walid bin Abdul Malik atau Walid pertama. Yazid bin Walid ini hanya memimpin selama setengah tahun karena ia harus terbunuh dalam peperangan sengit melawan kaum pemberontak dan melawan sisa-sisa pendukung dari Walid bin Yazid atau Walid kedua. Walid bin Yazid ini setelah ia wafat, status khalifahnya diserahkan kepada saudaranya yang bernama Ibrahim bin Walid. Meskipun Ibrahim bin Walid ini semula menolak sebagai khalifah karena ia takut menerima nasib seperti para pendahulunya yang harus dibunuh. Akhirnya Ibrahim bin Walid pun meletakkan status khalifahnya dan memutuskan untuk bersembunyi ke tempat persembunyian. Dan pada akhirnya status khalifah Ibrahim bin Walid harus diserahkan kepada Marwan bin Muhammad. Pada era awal kepemimpinan Marwan bin Muhammad, ia dapat berhasil membunuh para pemberontak. Namun pada tahun ke-5 di masa kepemimpinannya, ia pun pada akhirnya harus tewas dibunuh oleh Abu Abbas Ash-Shofah dari dinas keturunan Abbas, yang pada akhirnya tewasnya Marwan bin Hakam atau Marwan bin Muhammad harus memutus mata rantai khalifah dinasti Umayyah. Alhasil dinasti Umayyah pun runtuh dan dilanjutkan dengan dinasti Abbasiyah. Salah satu keturunan dinasti Umayyah yang berhasil selamat adalah Abdurrahman bin Muawiyah atau cucu dari Hisham bin Abdul Malik. Di masanya Abdurrahman bin Muawiyah dapat lolos ke Spanyol. Hasilnya di Spanyol ia mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol setelah dinasti Abbasiyah runtuh. Jadi ini adalah silsilah khalifah dinasti Umayyah sejak didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan hingga hancur di tangan Marwan bin Muhammad yang dihancurkan oleh dinasti Abbas. Meskipun pada akhirnya dinasti Umayyah harus runtuh dengan dinasti Abbasiyah.